Ibu? Ya, karena memang Ibu itu baru pertama masuk di kelas ini. Jadi karena ini masih jam pagi, gimana langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Di sini kayaknya siapa? Oke, Sahril bisa pimpin doanya ya. Duduk, siap, gerak. Siap. Belum belajar, mari kita berdoa. Berhenti, mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi berhubung kita baru bertemu, kita baru bertatap muka, jadi kalian belum kenal sama Ibu ya, supaya nanti belajarnya lebih akrab. Sekarang kita kenalan ya, karena ada pepatah bilang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak apa, tak rindu atau tak apa ya, yang penting tak ya bebas. Sekarang kita kenalan dulu aja ya, nggak apa-apa. Jadi Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama Ibu Sana. Ibu biasa dipanggil di kampus itu San, Na atau Sana gitu ya. Kalau kalian bisa manggil Ibu Bu Sana, Busan atau Buna juga gak apa-apa ya, asal jangan Ibu Retno, karena bukan nama Ibu itu. Nanti kalau kalian panggil Ibu Retno, Ibu nggak nengok gitu takutnya gitu ya. Ibu itu mahasiswa IP Garut, jurusan program studi pendidikan IPS. Jadi untuk sekarang Ibu mau mengajar kalian pendidikan IPS ya. Terus apa lagi yang mau ditanyakan? Sok, mau nanya apa? Gak apa-apa, sok bebas. Nanya apa? Sok, mau nanya apa? Alamat atau umur atau apa? Apa? Umur ya? Umur Ibu 20 tahun, maju 21 tahun. Alamat ya dekat-dekat sini ya. Ada tetangga Ibu juga di sini ya. Ada Pani. Cukup perkenalannya? Cukup. Oke. Karena Ibu belum tahu dengan nama-nama kalian, gimana Ibu ada absennya? Tidak ada. Sekarang Ibu mau tahu nama kalian. Kalian tinggal nyebutin nama sama hobinya aja ya. Gak usah isin, bebas lah. Aku mau hobi rebahan juga gak apa-apa. Itu karena hobi itu juga ya. Pertama ada Ahmad Jamaluddin. Bisa sebutin nama sama hobinya ya. Hobi poli, bagus, biar tinggi ya. Karena laki-laki itu kalau enggak tinggi itu bisi kakak lain tuh cewek gitu, jadi harus tinggi bagus tuh. Tepuk tangan sama hobinya. Terus ada Ainovi Hadir. Bisa disebutin nama sama hobinya ya. Hobi volleyball, oh sama kayak ya. Jadi harapannya Ibu mau kedepannya di dalam belajar selama 1 jam pelajaran ini, sama kedepannya juga kita bisa saling terbuka ya. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian mampu memahami tentang mobilitas sosial, apa itu mobilitas sosial, terus bentuk-bentuk mobilitas sosial, terus pengaruh atau faktor pendorong dan penghambat terjadinya mobilitas sosial ya. Materi hari ini itu tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, tujuan mobilitas sosial. Mobilis itu berasal dari bahasa Latin ya, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak. Dan sosial itu merupakan seseorang atau sekelompok
Jadi disimpulkan bahwa mobilitas sosial itu perpindahan sekelompok orang atau sekelompok sosial dari status sosial satu ke status sosial lainnya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Terus lanjut ke bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu terbagi menjadi dua ya. Mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal itu perpindahan seseorang status sosial mereka terjadi berubah baik ke atas maupun ke bawah ya. Jadi ada vertikal itu terbagi dua ya. Ada vertikal ke atas atau sosial climbing. Sosial climbing. Misalnya gini ya, perpindahan status sosial ke atas. Guru diangkat menjadi kepala sekolah. Jadi kan status sosialnya naik gitu ya. Itu vertikal ke atas disebutnya atau sosial climbing. Atau sosial thinking. Sosial thinking ini jadi perubahan status seseorang dari naik menjadi turun. Contohnya, ada yang bisa ngasih contoh? Ada? Nah ya, contohnya seperti misalnya gini, seorang karyawan. Misalnya seorang karyawan dia dipecat. Itu kan jadi tadinya pekerja gitu ya, karyawan. Jadi mereka nggak punya pekerjaan, nggak punya status gitu ya, bukan nggak punya status, jadi nganggur gitulah inti istilahnya ya. Nah, status sosial mereka itu menjadi vertikal ke bawah atau sosial tinggi. Terus bisa jadi kepala sekolah yang diturunkan jadi guru misalnya, jadi guru biasa karena kurang cekatan misalnya, atau terlalu lalai dalam mengawasi sekolahnya ya. Nah itu perubahan yang terjadi atau disebut vertikal ke bawah, status vertikal ke bawah ya, sosial vertikal ke bawah. Terus ada mobilitas horizontal. Nah mobilitas horizontal yaitu perpindahan status tetapi tidak merubah derajat mereka. Misalnya gini, kepala sekolah di sini pindah sekolah tetapi tetap menjadi kepala sekolah dia teh. Jadi nggak merubah status dia menjadi kepala sekolah kan? Jadi tetap jadi horizontal mas sama lurus kan horizon ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang nggak paham gitu sok bisa nanya. Saya sekarang ibu mau kita buat kelompok. Di sini ada 21 orang. 21 orang berarti yang satu kelompok ada yang 6, yang 3 kelompok ada 5 ya. Sistemnya mau apa? Mau dihitung atau mau gimana? Dihitung. Jadi di sini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Berarti sampai 4 ya. Berhitung dari Muhammad, dari siapa itu? Ya, sampai 1. Sekarang gabung ya, yang 1 sama nomor 1, yang 2 sama nomor 2. Begitu juga selanjutnya ya. Buatlah kelompok 5 sampai 6 orang. Carilah orang di sekitarmu yang mengalami mobilitas sosial. Mengerti nggak? Paham nggak? Maksud nomor 1 paham? Ya. Terus tentukan termasuk ke dalam bentuk mobilitas sosial apa yang terjadi pada orang tersebut. Bisa atau bentuk mobilitas sosial vertikal ke atas atau vertikal ke bawah, tentukan. Ya, terus tuliskan faktor yang menyebabkan orang tersebut mengalami mobilitas sosial. Paham? Pertanyaan nomor 4. Nah, di buku paket ada faktor-faktor. Nah, tentukan sekalian bahwa kita punya tetangga yang mengalami mobilitas sosial ya. Nah, tentukan bahwa si tetangga itu mobilitas sosialnya karena apa? Faktor-faktor pendorongnya ya. Tadi sini ada ya. Tentukan ibu kasih waktu 10 menit untuk diskusi. Sekarang ibu mau ada perwakilan yang mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ibu mau kelompok
Berapa ini? 6 Ibu, 6. 4, kelompok 4 ya yang ke depan, yuk. Bisa 2 orang perwakilan juga gak apa-apa. Kelompok 4. Hasil diskusi dari kelompok 4 ya. Baik orang seorang anak baik kerap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasil diskusinya Ada seorang pegawai yang diturunkan pangkatnya dari manajer menjadi pegawai biasa. terus Mobilitasnya vertikal ke bawah. Faktor pendorongnya bisa disebabkan karena faktor individu, faktor struktural, karena tidak kecepatan dalam menjalani pekerjaan. oh ya benar. Buat kelompok 4 ya. Jadi ada seorang pegawai yang diturunkan kerjanya karena dari karyawan dari manajer menjadi pegawai biasa. Kenapa? Karena faktor pendorongnya yaitu faktor individu, faktor struktural tersebut ya. Karena orang tersebut tidak terlalu cekatan dalam bekerja, dia itu berleha-leha, jadi sehingga oleh atasannya diturunkan jabatannya dari manajer menjadi pegawai biasa ya. Mobilitas vertikal mobilitas tersebut disebut mobilitas vertikal ke bawah. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Anak-anak, berhubung waktunya udah habis, jadi kesimpulannya mobilitas sosial itu perpindahan status sosial seseorang dari status sosial satu ke status sosial lainnya, baik itu menjadi naik atau menjadi turun dari status sosial sebelumnya atau menjadi sama gitu ya. Terus mobilitas sosial itu terbagi menjadi 2, ada mobilitas sosial vertikal, mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial vertikal terbagi menjadi 2, ada sosial climbing ke atas dan sosial ke bawah atau sosial sinking. Nah, terus ada juga faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial tersebut ya. Bisa pelajaran hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa baca-baca lagi ya untuk karena kan minggu depan UAS. Nah, kalian harus menghafal. Jangan lupa menghafal ya. Semoga UASnya lancar, diberi nilai yang UAS. Amin. Mungkin sekian dari Ibu. Kalian bisa beres-beres ya, bangkunya beres-beres lagi.